komunikasi antara orang tua dan anak ini nggak boleh putus. Komunikasi kita harus terbuka sehingga si anak ini bisa melihat orang tua itu sebagai sebagai ayah dan ibunya. Ya. Yang kedua, diposisikan sebagai guru, sebagai seorang guru. Dan yang paling utama adalah kita juga bisa dianggap sebagai seorang sahabat. Goal ke depan lagi apa yang mau diambil pendidikan? Ya, target saya ke depan, saya punya cita-cita, saya ingin mencapai pencapaian doktor. Amin. Sejak 2003. Siap, saya baru 10 bulan. 1 bulan lebih. 2 tahun. 8 bulan. 8 bulan. Ya, 1 tahun. Pak Budi itu tegas, murah senyum. Orangnya itu kalau kerja, kalau bercanda. Oke. Peduli terhadap personil, peduli terhadap komando, kemudian keseriusan dalam melaksanakan tugas. Sangat elegan, perintahnya juga jelas, kemudian tipikalnya beliau sangat familiar. Pak Budi Hermanto orangnya bijaksana, sangat mengayomi, cerdas. Orangnya tegas, baik, terus pemikirannya luas, maju, juga pemimpin yang baik. Kepemimpinan beliau sangat pantas untuk kita contoh. Ini masih banyak pelajaran-pelajaran yang kami terima, khususnya dalam bidang operasional. Cara untuk lebih dekat dengan masyarakat. Visi misinya Pak Kapolres, jadi polisi itu serba mau atau tidak mau. Oh iya, mau. Mendekati 9. 9. 9. 9. 10. 10. Deskripsikan menjadi pemimpin, leadership, menjadi leader dalam 5 kata. Seorang pemimpin itu yang paling utama adalah mengetahui bagaimana kondisi bawahannya serta tim yang bekerja samanya. Itu harus paling utama. Sebagai Kapolres, saya kan harus mengetahui bagaimana kondisi seluruh anggota saya. Memang itu butuh waktu. Makanya caranya seperti apa? Ya kita harus touch langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa mapping permasalahan yang ada di Polres ini. Bagaimana kita melihat Polres ini dalam kondisi baik, sehat, ataupun sakit. Kalau Polres ini dalam kondisi sehat dan baik, nggak ada masalah. Tapi kalau Polres ini secara struktur dan secara kinerja dalam kondisi sakit kan harus kita obati. Ada cara-cara khusus dalam pendekatan. Itu dengan cara melibatkan mereka berbaur dalam segala aktivitas serta membuat suatu kreativitas dan inovasi tadi. Yang ketiga, kita harus paling utama adalah yang kita lakukan ini bukan untuk pencitraan, tapi benar-benar menyentuh kepada masyarakat dan bermanfaat bagi organisasi kepolisian itu sendiri. Yang keempat, dalam kegiatan itu kita yang paling utama adalah bagi saya ikhlas. Makanya Polres Batu punya slogan, bekerja dengan hati nurani guna mencapai polisi yang terwajar. Itu kita slogan Polres Batu
dalam HUT Polres Batu kemarin tanggal 23 Desember 2017 yang ke-14 bekerja dengan hati nurani guna mencapai polisi yang promoter, ikhlas. Yang terakhir, tidak ada batasan, tidak ada tembok, tidak ada jarak antara seorang pimpinan dengan bawahan. Kita membayangkan kalau seorang Kapolres saja punya jarak dengan bawahannya, bagaimana dia dengan masyarakat, itu yang harus kita lihat. Teamwork, ikhlas, mapping, berdampak, dan good relation. Susah kalau kita ngomongin sosok Bang Budi Hermanto, walaupun baru 5 bulan, tapi inovasinya, dedikasinya sangat luar biasa. Ini bukannya kita bicara beliau di pimpinan saya ya, enggak ya. Memang dari dulu sudah kelihatan ketika beliau itu jadi pengasuh, dan kebetulan saya walaupun bukan pengasuh langsung saya, bukan dantor langsung saya, tapi memang kalau beliau itu udah jadi pawas, kita ini kayak gimana ya, segan tapi respect dan hormat sama beliau. Karena beliaunya dekat ya, dekat dulu dengan kita. Komunikasinya itu tidak ada jarak. Oke. Intensitas komunikasi dengan kita juga ya setiap hari. Oke. Seperti itu. Sehingga itu kan juga menjadikan kita sering komunikasi, sering ketemu, sehingga setiap ada permasalahan ini langsung terpecahkan. Seperti itu kan, langsung dikomunikasikan, tidak tertunda-tunda gitu loh. Jadi kan bisa cepat kalau seperti itu. Bangga sekali ya, bangga sekali, terus terang, saya bangga sekali. Karena beliau sosok pimpinan yang muda, yang jelas ya. Kemudian inovasinya, selalu yang dilakukan beliaunya ini yang belum pernah dilakukan di tempat lain. Kemudian bisa memberikan solusi kepada anggota beliaunya bisa memberikan solusi. Misalkan nanti masalah pekerjaan dengan pengalaman beliaunya selama waktu di Jakarta bisa kita tiru, bisa digunakan ke kita yang di sini. Mungkin yang selama ini pengetahuannya kurang, dengan beliaunya akan semakin bertambah. Kemudian seorang guru juga sebagai seorang teman juga selama ini telah dipimpin oleh beliaunya banyak perubahan, baik terhadap institusi ya kita bertambah wawasan dengan beliaunya, apa yang pengalaman beliaunya itu bisa ditularkan kepada kita bisa bertambah wawasan dari beliaunya itu. Apa ya dikasih menyanyikan ini loh, ini yang terbaik begini, kamu harus begini gitu. Artinya kan membangun, menggugah anggotanya untuk berbuat yang terbaik itu ada gitu. Asik, karena di samping dia memberikan beliau ngasih arahan ya, motivasi juga ya, cara kerja reskrim yang sebenarnya bagaimana itu. 8 lah. 9,9. Oke, thank you brother. Thank you. Sama-sama. Terima kasih Pak Subianto. Keren. Thank you. Terima kasih ya. Ini kalau kongko-kongko sama konco-konco begini rutin. Ya pas ada momen kita cari waktu yang pas pada saat kerjaan sudah longgar kita laksanakan.
dari SD, SMP, SMA itu masih sampai sekarang saya masih komunikasi, masih telepon, masih WA, yang mereka juga mencari informasi dari saya, dan saya juga akhirnya setelah mendapat informasi dari mereka itu masih komunikasi. Ini tadi saya sampaikan kita harus mapping gimana memetakan segala sesuatu, tetapi apabila kita kan tidak selalu berharap ekspektasi kita akan berdampak positif terhadap apa yang kita lakukan. Suatu saat kita tidak tahu karakter kepribadian seseorang. Apabila itu akan mendatangkan hal yang negatif ataupun mungkin itu menjadi rival yang akan bakal menjatuhkan kita, intinya saya pribadi berkata ikhlas. Ikhlas. Nah, kita kan tidak tahu apa itu, tapi kita tidak boleh memiliki sifat untuk mendendam. Ternyata orang itulah merupakan suatu konsekuensi dari persahabatan, konsekuensi dari kita membangun good relation dengan orang. Kita berbuat baik belum tentu akan dinilai baik positif oleh orang. Nah, jadi kalau saya berpikir positif lah, apa yang kita lakukan baik belum tentu akan diterima baik oleh orang, dan apabila orang itu sudah akan mengembalikan dengan hal yang kurang baik, ya kita harus menerima itu. Ya kalau mau terkenal itu ada ketan legenda ya. Nah, Batu itu terkenal dengan ketan legenda. Oke. Habis ini kita makan ketan legenda, kita pengen tahu tuh makanan enak apa enggak. Kalau emang nggak enak berarti bukan legenda. Tapi kalau enak, ya mari kita habiskan. Thank you. Nanti ketemu lagi sama Budi Hermanto di pembicaraan yang lain.